Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini dalam melakukan sesi wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksani. Di sini saya ingin berdiskusi mengenai karir yang telah Ibu jalani saat ini dan mungkin bisa mendapatkan informasi ataupun wawasan tambahan mengenai karir yang sedang Ibu tempuh saat ini. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Saya Bu Sandra. Untuk saat ini saya kerja sebagai freelance di bidang hukum, lebih tepatnya di notaris. Oke, baik. Mungkin saya langsung saja dalam sesi wawancara kali ini. Apakah Ibu sudah bersedia? Sudah. Oke, baik. Pertama, bisakah Ibu menceritakan latar belakang pendidikan yang telah ditempuh sebelumnya? Kalau pendidikan, dulu itu sebenarnya saya justru sekolahnya itu di akuntansi, tapi kerjanya kebetulan dapat di bagian hukum. Sebelumnya pernah pendidikannya mengenai tentang hukum gitu? Belum pernah sama sekali sih, ya baru kenal hukum itu ketika bekerja itu. Ketika bekerja, ya. Sebelumnya belum pernah kenal sama sekali. Oke. Terus bagaimana pendidikan yang udah diceritakan tadi itu dapat berperan dalam membantu mencapai potensi profesi saat ini? Kalau pendidikan yang saya tempuh itu sebenarnya bertentangan dengan pekerjaan sekarang ini saya kerjakan, karena kan dulu lebih ke ke bidang ekonomi ya. Kalau sekarang ini kan pekerjaannya lebih ke bidang hukum kayak gitu. Kalau sebelumnya kalau dari keluarga sendiri apa ada yang bekerja tentang hukum juga? Kalau dari keluarga tidak ada, justru keluarga itu di bidang kesehatan semua. Oh, bidang kesehatan ya, semua. Di bidang kesehatan. Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama sih Ibu ini menjalani profesi notaris ini? Profesi notaris ini sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ini, jadi berapa? 21 tahun ya? Ya, kurang lebih 21 tahun. Lumayan lama juga ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu apa pertimbangan utama itu dalam memilih profesi ini? Sebenarnya dulu itu tidak ada pikiran sama sekali ya, pengennya dulu itu kan kerjanya ya ambil sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi pada saat itu kita coba ngelamar di waktu itu pas ada lowongan pekerjaan sih di kantor notaris, nyoba, kebetulan diterima, dan akhirnya yaitu mulai belajar hukum seperti apa, dan alhamdulillahnya bisa mengikuti bisa mengerjakan pekerjaan yang ada di kantor pada saat itu. Berarti berawal dari ajakan teman ya. Apa temannya juga dulu ya sama-sama bekerja di notaris? Enggak. Oh, berarti cuma ditawari dulu, ayo coba ngelamar di sini seperti itu. Terus akhirnya yaudah saya coba, terus diterima, itu akhirnya kerja di notaris sampai dengan saat ini. Justru malah bukan dari notaris. Oke, boleh tahu apa hal positif yang didapatkan dari profesi notaris ini? Hal positif dengan bekerja di kantor notaris ini, saya jadi tahu hukum-hukum itu seperti apa, sifat-sifat hukum itu seperti apa yang dulunya tidak tahu sama sekali. Dan kalau di notaris ini kan pekerjaannya itu kayak kita tuh gimana bikin satu izin perusahaan, terus kayak juga dasar-dasarnya jual beli seperti apa, kita harus kalau mau balik nama, terus beli tanah itu yang seperti apa, yang namanya sertifikat itu kayak apa, yang namanya pedok D itu kayak apa, yang dulunya tidak tahu, dulu awam memang ya, kalau sekarang tuh jadi tahu seperti itu. Berarti lumayan banyak hal positif yang diambil dari profesi notaris itu. Oke, kalau boleh tahu ada pengalaman ataupun pencapaian khusus yang didapatkan dari sama pekerjaan menjadi notaris itu? Selama bekerja di notaris ini, alhamdulillah saya itu seperti tangan kanannya pimpinan sih. Kalau ada apa-apa dulu gitu pasti ada klien misalnya, itu justru saya yang handle dulu, baru nanti kalau misalnya ada yang
tidak tahu atau saya tidak bisa baru ke pimpinan seperti itu. Berarti sebagai tangan kanannya Iya. lebih sering membantu. Sebagai kepercayaan, kalau ada apa-apa pokok semua itu sudah dihandle Mbak Sandra aja seperti itu. Oke, baik. Terus apa ada risiko ataupun tantangan terbesar dalam menjalani profesi notaris itu? Banyak, kadang waktu penyelesaian, kayak misalnya ada klien balik nama atau apa, kita kan tidak bisa memastikan selesainya berapa minggu misalnya seperti itu. Kadang kita meleset karena kita kan berhubungan dengan instansi yang lain kayak BPN seperti itu. Jadi kadang kita janji kurang lebih 3 bulan, itu bisa molor, bisa 1 bulan, bisa 1,5 bulan seperti itu, dan otomatis kan klien akhirnya kan protesnya ke kantor, ke kita seperti itu. Ya, kalau dari yang udah kendala-kendala ataupun tantangan yang udah diceritakan tadi, mungkin cara yang ibu lakukan tuh untuk mengatasi hal tersebut apa? Biasanya seperti ini, pandai-pandainya kita itu mengambil hatinya klien, atau kita pandai-pandainya kita itu memberi alasan seperti ini, pokok yang bisa diterima sama klien. Memang kan di BPN itu memang lama, jadi kita tuh harus pandai-pandai gimana ya menjelaskan kepada klien supaya klien itu bisa menerima penjelasan kita. Tapi ada kasus atau misalnya dari pihak lain tuh protes atau gimana gitu terkait keterlambatan Banyak. proses itu? Banyak, karena kita kerja itu memang kan kita kerja itu berhubungan dengan beberapa instansi. Kayak misalnya kita mendirikan suatu badan perusahaan, misalnya CV, PT, kita berhubungan dengan AHU itu izin-izinnya, terus kayak SIUP itu kan juga dari Disperindak. Jadi kan dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan pekerjaan kita itu gitu. Sama kayak misalnya balik nama seperti itu kan juga dengan BPN. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa lamanya, itu yang pasti itu kita tidak bisa. Banyak kalau klien yang protes-protes seperti itu banyak. Oke. Kalau boleh tahu ada target ataupun rencana kedepannya dalam 5 tahun ke depan? Pengennya sih nanti pengennya punya kantor biro jasa sendiri. Kan namanya notaris itu ada ininya pensiunnya. Jadi kalau tidak salah usia 60 berapa gitu loh pensiun. Jadi kan tidak mungkin kerja di notaris terus. Jadi pengennya tuh punya kantor jasa sendiri yang nanti berkaitan dengan bisa membantu untuk proses balik nama, proses pengurusan izin perusahaan seperti itu. Jadi lebih ke freelance yang berhubungan dengan pekerjaan notaris itu. Oke. Kalau boleh tahu apa kiat ataupun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai karir tersebut? Ini mulai sekarang ini mulai memperbanyak jaringan, kayak misalnya memperbanyak klien gitu loh. Misalnya ada klien lain pun biasanya saya, Mbak, misalnya ada Bu, Pak, misalnya ada temen yang mau balik nama atau mendirikan perusahaan, nanti bisa ya dikenalkan ke saya bisa direkomendasikan, nanti saya bantu seperti itu. Jadi untuk saat ini banyak mencari kenalan klien-klien biar nantinya itu tetap bisa membantu mereka gitu. Oke. Mungkin sebelum menutup sesi wawancara kali ini, mungkin ada nasihat ataupun motivasi yang dapat diberikan kepada orang lain mengenai pencapaian karir? Itu menurut pengalaman pribadi saya ini. Jadi kita tuh bekerja itu ndak harus sesuai dengan pendidikan kita sih. Seperti saya kan dulu sekolah saya di bidang ekonomi, ternyata rezeki ada di bidang hukum, dan ternyata jadi kita tuh kerja di bagian hukum ini, akhirnya saya banyak ilmu-ilmu baru, saya jadi tahu seperti apa hukum itu seperti apa. Jadi tidak harus kita bekerja itu sesuai dengan pendidikan yang kita tempuh. Kalau saya seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Sama-sama. Terus semoga informasi yang diberikan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Sama-sama. Saya dapat mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.